Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pandemi virus corona ini, proses pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, sering disebut juga dengan pembelajaran online. Guru menjelaskan materi di sekolah, kemudian disampaikan kepada siswa di rumah. Mengapa proses pembelajaran online bisa berjalan? Proses pembelajaran online bisa berjalan karena adanya teknologi. Hari ini, kita akan belajar tentang teknologi. Teknologi adalah suatu cara atau sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah teknologi produksi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. 1. Teknologi produksi. Teknologi ini sering digunakan manusia untuk membuat sesuatu, seperti menghasilkan barang atau jasa. Contohnya adalah teknologi produksi pertanian dan teknologi produksi tekstil. Yang pertama adalah teknologi produksi pertanian. Perhatikanlah gambar berikut ini. Dulu, para petani memanfaatkan kerbau untuk membantu pekerjaannya, yaitu membajak sawah. Tentunya, dengan memanfaatkan bantuan kerbau, pekerjaan para petani menjadi lebih ringan. Kita perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada petani yang sedang membajak sawah, tetapi tidak menggunakan kerbau, yaitu menggunakan traktor. Tentunya, menggunakan traktor bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih cepat dan banyak, dikarenakan traktor ini mempunyai mesin atau menggunakan mesin. Inilah perkembangan teknologi produksi di bidang pertanian, yaitu membantu pekerjaan manusia lebih mudah dan tentunya lebih efektif karena pekerjaannya menjadi lebih ringan tetapi hasilnya banyak. 2. Atau contoh yang kedua adalah produksi tekstil. Tekstil ini adalah hasil atau cara membuat kain atau bahan pakaian. Perhatikanlah, seseorang sedang membuat kain dengan alat tenun. Zaman dulu, untuk membuat satu kain dengan alat tenun memerlukan waktu yang cukup lama, kurang lebih 20 sampai dengan 30 hari untuk menghasilkan satu kain. Berbeda dengan zaman sekarang, perhatikanlah pada gambar berikut ini. Ini adalah pabrik kain. Tentunya, karena menggunakan mesin, hasilnya menjadi banyak dan waktunya juga efektif, yaitu lebih cepat. Ini adalah perkembangan teknologi yang bisa membantu pekerjaan manusia. Kelebihan dan kekurangan teknologi produksi. Pertama adalah zaman dulu. Kelebihannya, biaya lebih murah, seperti alat tenun dibandingkan dengan mesin jahit atau alat di pabrik pembuat kain, harganya lebih murah, mudah diperbaiki, dan tidak menimbulkan polusi. Untuk kekurangannya, hasil produksi lebih sedikit karena waktu proses pekerjaannya yang cukup lama ya, kemudian mudah rusak. Kelebihan dan kekurangan teknologi produksi zaman sekarang, bahannya kuat dan tahan lama karena menggunakan besi atau biasanya juga baja. Hasil produksi lebih banyak dan sedikit pekerja, tentunya juga hasilnya lebih cepat. Kekurangannya, biaya pembuatan atau pembelian lebih mahal dibanding zaman dulu, kemudian menimbulkan polusi karena terdapat mesin. 2. Teknologi komunikasi. Teknologi ini digunakan manusia untuk menyampaikan atau menerima pesan.
Perhatikanlah contohnya. Pada gambar itu namanya adalah kentongan. Kentongan ini berfungsi sebagai alat komunikasi pada zaman dulu. Biasanya, untuk mengumpulkan orang, kentongan dibunyikan atau ada isyarat tertentu yang harus diketuk pada kentongan tersebut. Kemudian orang berkumpul di sumber suara, yaitu sumber suaranya adalah kentongan. Tentunya ini harus dipukul kentongannya, suaranya harus keras ya, supaya semua orang bisa mendengar. Kita lihat perbedaannya dengan zaman sekarang. Perhatikan. Di situ ada telepon rumah dan handphone ya. Telepon rumah atau handphone ini adalah alat komunikasi pada zaman sekarang ini. Untuk proses pembelajaran juga menggunakan handphone ya. Nah, untuk alat komunikasi zaman sekarang ini tentunya sangat efektif dan sangat membantu manusia di dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya misalkan kita berkomunikasi dengan saudara, tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama. Cukup mengetik, kemudian kita kirim atau enter, dalam hitungan detik pesan kita sudah sampai diterima oleh orang lain. Berbeda dengan zaman dulu. Misalkan kita akan mengirim surat, paling sedikit itu kurang lebih 1 hari, paling lama sekitar 7 hari. Surat atau berita tersebut baru sampai. Itu merupakan perbedaan kecepatannya antara teknologi zaman dulu dan zaman sekarang. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Zaman dulu mudah dibuat karena biasanya surat ya, kita lebih mudah untuk menulis, kemudian harganya tentunya lebih murah dibandingkan dengan teknologi zaman sekarang. Untuk kekurangannya, pesan atau berita yang diterima lebih lama dan cepat rusak. Kemudian kelebihan dan kekurangan zaman sekarang untuk teknologi komunikasi, pesan atau berita diterima sangat cepat, hanya dalam hitungan detik. Kemudian tahan lama dan jangkauannya luas. Maksudnya jangkauan luas di sini adalah kita tidak hanya bisa berkomunikasi di dalam negeri saja, tetapi bisa keluar negeri dalam hitungan detik ataupun juga menit. Namun untuk kekurangannya, harganya cukup mahal. Jika rusak harus ada tenaga khusus atau ahli yang bisa memperbaiki teknologi di zaman sekarang ini seperti ponsel ataupun handphone. 3. Teknologi transportasi. Teknologi ini digunakan manusia untuk mengangkut sesuatu dari tempat satu ke tempat lainnya. Perhatikan, zaman dulu ini adalah transportasi zaman dulu. Yang pertama ada kuda atau sering disebut dengan delman, yang kedua ada becak, dan yang ketiga adalah perahu rakit. Ketiga alat transportasi ini tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan tenaga manusia dan bantuan tenaga hewan ya. Yang pertama itu delman. Tentunya untuk proses perjalanannya pun ini tidak bisa cepat, tetapi cukup lama. Kita lihat gambar berikutnya. Zaman sekarang. Ini adalah teknologi transportasi zaman sekarang. Kalian sering melihatnya ya di jalan. Ada mobil, ada pesawat, ada motor, dan ada perahu mesin. Tentunya ini sangat membantu perkembangan teknologi ya. Ini sangat membantu aktivitas manusia pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari perkembangan teknologi zaman sekarang, yaitu untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Untuk kekurangan dan kelebihan pada teknologi transportasi, zaman dulu kelebihannya adalah tidak menimbulkan polusi. Namun untuk kekurangannya, waktu tempuh lebih lama dan tidak bertahan lama. Zaman sekarang untuk kelebihannya, waktu tempuh perjalanan lebih cepat karena dibantu dengan mesin, nyaman dan bertahan lama.
Kemudian kekurangannya menimbulkan polusi karena menggunakan mesin dengan sendirinya mengeluarkan asap. Walaupun asapnya tidak terlihat, namun tetap saja menimbulkan polusi. Ini merupakan 3 teknologi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ada tambahan, yaitu teknologi yang terdapat di rumah kita atau di sekitar rumah. Perhatikanlah contoh pada gambar. Berikut adalah gambar rice cooker, atau istilah lain sering disebut dengan magicom. Fungsinya adalah untuk menanak nasi atau memasak nasi. Zaman dulu, orang ketika memasak nasi itu menggunakan panci di tungku ataupun juga di kompor. Tentunya, bahan yang digunakan untuk menanak nasi tersebut cukup banyak dan waktunya juga cukup lama. Berbeda dengan sekarang, dengan adanya bantuan teknologi seperti rice cooker, kita hanya menyolokkan kabel, kemudian ditekan untuk tombol cooknya dengan syarat sudah ada beras, dan dengan sendirinya jika sudah matang, maka tombol tersebut akan terlepas ke tombol warm. Itu merupakan teknologi yang terdapat di rumah kita. Tugas, kerjakanlah soal pilihan ganda dengan kata sandi, saya siap jujur, huruf besar semua. Tugas pertama yaitu mengerjakan soal pilihan ganda. Tugas kedua, carilah teknologi yang bisa membantu pekerjaan rumah yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian tulis kelebihan dan kekurangannya, lalu foto dan kirimkan ke Telegram gurumu. Ingat, tugas 1 dan tugas 2 dikerjakan hari ini. Dikumpulkan maksimal pukul 14.00. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.